Bagi saya juga menunjukkan ada perbedaan yang fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri, politik pertahanan yang digariskan oleh sejak zaman Bung Karno, Ibu Mega dengan zaman pemerintahan Pak SBY, sehingga itu merupakan hal yang rasional. Hal-hal yang biasa di dalam demokrasi, ada suatu partai yang betul-betul bisa bonded membangun kerjasama, ada yang berbeda. Ini sangat menghargai mekanisme internal, independensi, kemandirian dari setiap partai dalam menentukan dengan siapa dia akan bekerja sama atau berkoalisi. Begitu pula harapan kami agar kemandirian kami, independensi kami juga dihargai. Gitu. Janganlah kemudian pada saat kami akan melakukan upaya-upaya kerjasama atau koalisi dengan partai-partai tertentu, lalu ada tekanan-tekanan, ancaman-ancaman, paksaan-paksaan, bahkan misalnya upaya kriminalisasi. Nah, ini yang kami tidak harapkan terjadi karena ini tidak baik untuk demokrasi kita. Kita mungkin juga jadi bertanya-tanya, kenapa kemudian PDIP sangat anti dengan Demokrat dan PKS? Ada alasan tertentu gitu, dan alasannya berbeda-beda. Kalau soal Demokrat memperoleh suara 26%. Jadi kenaikannya itu hampir 20%. Dan semua pengamat politik baik Demokrat itu percaya bahwa ini adalah efek seorang SBY, seorang Presiden SBY yang mampu mengatrol suara partai dari 7% sampai 26%. Selama ini kita coba percaya itu, tapi PDIP nggak percaya. PDIP selalu bilang bahwa ini adalah kecurangan. SBY itu curang, itu Bapak Bansos gitu. Dan seterusnya. Sekjen PDIP tegaskan tolak koalisi dengan Demokrat PKS, singgung sejarah dan ideologi. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan kembali alasan partainya menolak koalisi dengan PKS dan Demokrat di Pilpres 2024. Hasto mengatakan dalam kerjasama perlu melihat ideologi, platform, dan sejarah partai. Hasto mengatakan akan membuka kerjasama dengan partai politik, perlu menghitung hal rasional terkait perbedaan platform dan skala prioritas partai. Hasto menyinggung perbedaan sikap politik dengan PKS disoroti sikap PKS yang berada di luar pemerintahan dan terus memberikan kritik. Akan kurang elok bekerja sama dengan PKS di Pilpres 2024, tetapi saat ini partai yang dipimpin Ahmad Syahiku itu terus-menerus menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo yang didukung PDIP. Selain itu, PDIP memiliki ideologi dan historis yang berbeda. Sementara bersama Demokrat, PDIP memiliki perbedaan kesejarahan. Kebijakan PDIP dan Demokrat juga berbeda berkaca kepada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Harga mati usung AHY dinilai jadi penyebab Demokrat ditolak Golkar hingga PDIP untuk koalisi. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaidi menilai mahalnya harga yang ditawarkan Partai Demokrat untuk kerjasama di pemilu 2024 jadi alasan partai berlambang bintang Mercy itu tak kunjung mendapat rekan koalisi. Harga mati Demokrat mengusung Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon presiden atau calon wakil presiden membuat partai-partai lain berpikir dua kali untuk bekerja sama. Ari menilai elektabilitas AHY tak seberapa dan belum cukup kuat untuk berlaga di pemilu presiden mendatang. Untuk dilirik menjadi cawapres saja, AHY harus berjuang dan berkompromi dengan minat pasar politik yang lebih menginginkan pemimpin yang punya rekam jejak di eksekutif. Sementara, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu belum pernah punya jabatan di pemerintahan. Hingga kini, daya tawar sebatasnya pengalaman karir militer dan Ketua Umum Partai Demokrat. Elektabilitas Demokrat yang menurut survei sejumlah lembaga berada di 5 besar, bahkan 3 besar, nyatanya juga tak membuat partai lain tertarik bekerja sama dengan partai besutan SBY tersebut. Menurut Ari, Demokrat sedianya merupakan partai yang paling gesit dalam bermanuver, tetapi hasilnya nihil. Penjajakan AHY dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto misalnya tidak membuahkan kerjasama apa-apa. Malahan Nasdem mengumumkan bursa calon presiden yang memuat 3 nama tanpa memasukkan AHY. Sementara Gerindra kini bergandeng tangan dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Di sisi lain, PDI Perjuangan pernah terang-terangan menyatakan sulit berkoalisi dengan Demokrat. Belakangan Golkar pun menyatakan penolakan atas permintaan Demokrat untuk berkoalisi berdua. Dengan situasi politik saat ini di mana koalisi dan bekerja sama antar partai sudah mulai terbangun, kata Ari, ruang gerak Demokrat semakin sempit. Ari berpendapat Demokrat seharusnya lebih dulu mengamankan peluang untuk bergabung di koalisi yang ada alih-alih bersikukuh mengusung AHY. Demokrat juga bisa mencontoh strategi Nasdem yang menawarkan figur-figur populer di pasar politik seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebagaimana diketahui Deputi Analisa Data dan Informasi Balitbang DPP Partai Demokrat,
Demokrat Syahrial Nasution mengajak Partai Golkar bekerjasama untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Syahrial menyebut kerjasama antara Golkar dan Demokrat bisa menjadi solusi terciptanya stabilitas politik. Namun ajakan tersebut ditolak oleh partai berlambang beringin itu. Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Syadzili mengatakan Golkar tak mungkin meninggalkan koalisi Indonesia Bersatu yang telah dibentuk partainya bersama Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan. Sebelum ini, PDIP terang-terangan menyatakan sulit berkoalisi dengan Demokrat karena alasan dinamika politik. Bujukan elit Demokrat ke Golkar berujung penolakan. Belum ada payung koalisi untuk menyongsong Pilpres 2024 membuat elit Partai Demokrat merayu Partai Golkar. Rayuan Partai Demokrat dimentahkan Golkar, DPP, dan PAN yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Adalah Syahrial Nasution, elit Demokrat yang mengaku pihaknya masih melirik Golkar untuk berkoalisi di 2024. Deputi Analisa Data dan Informasi Balitbang Partai Demokrat itu merayu Golkar dengan berdua saja cukup. Syahrial menyebut kehadiran Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam beberapa kali silaturahmi politik tingkat tinggi merupakan langkah mencari solusi untuk bangsa ke depannya. AHY katanya bertemu partai politik tidak semata-mata membicarakan porsi kekuasaan. Di luar peta koalisi yang terpublikasi saat ini, Syahrial mengatakan Partai Demokrat masih memiliki opsi-opsi sebagai solusi. Salah satunya katanya koalisi dengan Golkar meskipun partai yang dipimpin Airlangga Hartarto itu kini sudah tergabung dalam KIB. Syahrial beromantisme dengan jalannya pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono selama 2 periode yang ikut didukung Golkar. Menurutnya, pemerintahan SBY yang didukung Golkar berjalan baik. Partai Golkar menyatakan mustahil meninggalkan PPP dan PAN dalam KIB demi berkoalisi dengan Partai Demokrat. Golkar bersama KIB sudah melakukan konsolidasi hingga ke wilayah-wilayah. Meski begitu, Aceh mengatakan KIB tetap terbuka jika ada partai lain ingin bergabung. Menurutnya, Golkar tidak akan meninggalkan KIB yang saat ini koalisinya sudah terjalin. Oleh sebab itu, menurut Aceh mustahil Golkar meninggalkan KIB untuk membangun koalisi dengan Demokrat. Ketua Bidang Fungsional DPP PPP Syaifullah Tamliha memastikan KIB solid. Tamliha menyebut KIB masih membuka ruang untuk parpol lain bergabung dan mengubah pola pikir menjadi rasional dalam menghadapi pemilu 2024. Tamliha menyebut PPP tak tergantung rayuan elit Demokrat ke Golkar untuk membuat koalisi baru. Anggota DPR RI itu menyebut PPP memegang prinsip operasi dalam menyambut Pilpres 2024 tak akan efektif jika terlalu banyak membuat pernyataan. Tamliha pun yakin tak akan ada parpol KIB. Tamliha pun yakin tak akan ada parpol KIB yang bakal berkhianat. Lebih lanjut, Tamliha menyampaikan pernyataan bernada menyindir untuk menanggapi rayuan elit Demokrat ke Golkar. Wakil Ketua Komisi 5 DPR itu menyebut parpol anggota KIB bukanlah partai kos-kosan yang punya pemilik sehingga dalam setiap keputusan tak tergantung kemauan pemiliknya. PAN bereaksi terhadap rayuan elit Demokrat kepada Golkar untuk membangun koalisi berdua saja. Ketua DPP PAN Saleh Partawanan Daulay menyinggung level Syahrial Nasution di internal Demokrat.